Apakah kita mau hidup di aturannya Tuhan? Apakah kita mau hidup di aturan kita sendiri? Pilihan ada dalam hidup kita. Tetapi Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita untuk hidup saleh. Allah sudah memperlihatkan kepada kita, ini loh jalan yang harus kita tempuh. Jalan di mana kita harus berjalan di dalamnya, yaitu melakukan firman Tuhan. Tetapi ini merupakan satu pilihan bagi saya dan saudara. Kita mau atau tidak. Tuhan tidak akan pernah memaksa kita, tetapi Tuhan beri jalan di mana kita harus lewat di sana. Sekali lagi, karena kekristenan itu jalan hidupnya Tuhan. Ada banyak orang-orang percaya yang kalau dihitung oleh dengan waktu dia sudah berpuluh-puluh tahun iring Tuhan, tetapi jalan hidupnya tidak pernah menunjukkan bahwa dia sedang berada di jalannya Tuhan. Yang merokok tetap merokok, yang suka-suka marah tetap suka marah, yang tersinggung juga tetap mudah tersinggung, yang suka minum-minum tetap minum-minum. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun mengiring Tuhan, sudah banyak sekali firman Allah yang mereka terima, sudah ngerti bagaimana saya harus berjalan, bagaimana kekristenan itu. Saya harus berjalan di jalannya Tuhan, melakukan kehendak Bapa, tetapi dia tetap berada di jalannya sendiri. Selama bulan ini anugerah Tuhan nyata atas jemaat di sini, terbukti dengan dikirimnya hamba-hamba Tuhan 1 bulan penuh ya. Hari ini datang di tengah-tengah kita Bapak Pendeta Paulus Susetio. Dia sudah berkali-kali ya ibadah dan melayani di sini. Dia adalah adik saya, suami dari Mbak Win ya, yang karena pelayanan di Malang lalu dia datang ke sini untuk menjenguk ibu. Ya, biasa disebut Om Paulus. Monggo kami persilahkan Om Paulus. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Seperti tadi yang Bapak Gembala Saudara katakan, tentunya nggak perlu perkenalan lagi ya. Kalau ada yang belum kenal, nama saya Paulus. Tuhan percayakan saya melayani pekerjaan Tuhan di Bandung. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini saya boleh berada di tengah-tengah saudara untuk kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan, teristimewa percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, merupakan satu anugerah Tuhan yang begitu besar. Saya teringat ada satu lagu lama sekali saudara, pasti saudara bisa, yang mengatakan menyenangkanmu. Sedikit saya akan menyanyikan pujian ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin belajar dan menyampaikan firman Allah kepada saudara semua yang ada dalam ruangan ini dengan satu tema kebutuhan orang percaya. Saudara, kalau kita berbicara tentang kebutuhan, pasti terpikir kebutuhan untuk kita makan, kebutuhan untuk kita tinggal, kebutuhan biaya hidup sehari-hari dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak akan berbicara tentang perkara jasmani. Kenapa? Karena ketika Tuhan masih mengizinkan kita menginjak tanah di mana kita ada, ketika anak-anak Tuhan masih diizinkan Tuhan untuk berada di dalam dunia ini, kita nggak perlu minta hal-hal jasmani. Tuhan akan tanggung jawab atas hidup kita. Amin. Tetapi ada satu hal yang seringkali kita lupakan, bahwa ada satu kebutuhan yang begitu teramat penting dalam hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kebutuhan rohani. Saudara dikasihi Tuhan, next. Kalau kita melihat kebutuhan itu kan kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari kata butuh.
Nah saudara, kebutuhan itu sesuatu yang diperlukan atau wajib. Kalau kita tidak ada makanan saudara, ini kebutuhan kita makanan. Kebutuhan kita rumah di mana kita mau tinggal, kalau tidak ada payah. Ini kebutuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Tetapi kalau saya melihat dalam satu bahasa Yunani, kebutuhan itu berarti kreasiomai. Ya saudara, kreasomai, maaf saya tidak pintar bahasa Yunani tapi saya belajar. Kreasomai, dari kata kreia saudara, apa artinya itu? Artinya adalah kebutuhan untuk suatu tugas atau kebutuhan untuk sebuah peranan. Saudara dikasihi Tuhan, kalau bulan Desember kita merayakan Natal, tentunya pasti ada bikin drama atau cerita singkat tentang kelahiran Yesus. Ada yang berperan sebagai Raja Herodes mungkin. Ada yang berperan sebagai Yesus. Ada yang berperan juga sebagai gembala dan lain sebagainya. Kalau drama itu sudah berlangsung, cerita itu sudah berlangsung, lalu Pak Ari datang ke panggung dengan menggunakan baju biasa. Mana Pak Ari? Oh, Pak Ari datang naik ke panggung dengan baju biasa. Jemaat yang melihat tidak tahu Pak Ari itu berperan sebagai apa. Dia naik di panggung, entah dia berperan sebagai gembala atau dia berperan sebagai Raja Herodes, nggak ada orang yang tahu. Karena Pak Ari memakaikan kostum yang biasa dipakai sehari-hari. Tetapi ketika Pak Ari masuk atau Pak Sumino masuk saudara, dengan memakai kostum yang atau atribut di drama itu, maka orang yang menonton bisa melihat, oh Pak Ari berperan sebagai Raja Herodes. Karena memakai mahkota, jubah raja, tidak perlu dikasih tahu, orang di sana melihat, oh Pak Ari sebagai Raja Herodes. Karena pakaiannya pakaian raja yang dia pakai. Demikian juga mungkin Pak Sumino masuk, saudara, dengan memakai baju putih, jubah putih, dipasang jenggot yang tebal, saudara. Lalu memikul salib, misalnya kita drama Paskah. Orang sudah tahu, oh Pak Sumino berperan sebagai Yesus. Karena memakai atribut, saudara. Ini sesuatu kebutuhan yang dia pakai untuk sebuah peranan. Nah saudara dikasihi Tuhan, sekarang peranan apa yang kita butuhkan sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita membaca. Saya akan mengajak saudara untuk membaca Alkitab kita. Saudara dikasihi Tuhan, saya menggunakan PowerPoint ini. Semua Alkitab yang akan kita baca sudah ada di kitab suci. Kalau saudara membuka kitab suci, saudara silahkan. Atau membuka tab suci, saudara juga silahkan. Atau membuka HP suci, saudara juga silahkan. Karena di situ ada Alkitab semua. Tetapi kalau saudara mau fokus ke depan, lebih baik. Ya saudara, saya akan mengajak saudara membaca dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 sampai 13. Demikian bunyi firman Allah. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara-saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, saudara, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, cerita ini, kalau saudara membaca dari awal, saya sebenarnya ingin membaca semua tapi terlalu panjang, saudara. Ini merupakan satu perumpamaan, cerita yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya tentang perjamuan pesta, jamuan kawin. Raja itu sudah mempersiapkan semua tamu-tamu undangan yang diundang. Pesta sudah disiapkan, tempat duduk sudah disiapkan, perjamuan makan sudah dipersiapkan. Tetapi satupun tamu yang diundang itu tidak ada yang datang. Dengan berbagai macam alasan mereka. Ada yang sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang lebih parahnya lagi, mereka tidak mau diundang, justru hamba-hamba dari raja itu ada yang dianiaya dan lain sebagainya, bahkan ada yang dibunuh. Lalu raja memutar rencananya. Raja memerintahkan kepada hamba-hambanya, kalau begitu pergi ke lorong-lorong jalan,
Pergi di setiap sudut-sudut jalan. Temui siapapun mereka yang datang, yang ketemu, suruh, undang. Dilakukan. Dan satu saat saudara, tempat itu sudah dipenuhi oleh orang-orang baru yang diundang oleh hamba-hambanya tadi. Orang-orang yang pertama tadi saudara gak ada satupun yang datang. Ini gambaran saudara bahwa Tuhan Yesus ditolak oleh bangsa pilihan Allah sendiri. Bangsa Israel. Tetapi orang-orang undangan kedua itu adalah saya dan saudara. Undangan yang kedua ini adalah saya dan saudara. Sebenarnya kita nggak masuk hitungan untuk diundang ke pesta. Tetapi karena anugerah, kasih anugerah Bapa, kita menjadi orang-orang yang percaya. Nah saudara dikasihi Tuhan, ayat yang ke-13 tadi firman Allah berkata, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan gertak gigi. Kenapa saudara? Saudara dikasihi Tuhan, ayat yang ke-11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Mungkin saya dan saudara, ketika kita membaca perikop ini, cerita ini, mungkin terlintas dalam pikiran kita. Kenapa? Hanya karena baju pesta. Hanya karena tidak mengenakan baju pesta. Hukumannya begitu fatal. Karena ketika raja masuk dalam ruangan pesta itu, dia melihat satu orang yang tidak mengenakan baju pesta. Raja mendekati, mengapa engkau tidak menggunakan baju pesta? Mereka diam saja, dia diam saja. Lalu raja berkata, ikatlah tangan dan kakinya, campakkan. Mengapa saudara hanya baju pesta saja sampai menerima hukuman seberat itu? Tentunya kita berpikir bahwa baju pesta itu teramat penting. Baju pesta itu sungguh sangat penting. Inilah yang namanya kebutuhan rohani orang percaya. Yang kadangkala kita remehkan. Kita nggak peduli dengan hidup kita. Lalu apa yang disebut dengan baju pesta itu? Dan saudara, nanti kita akan melihat di sana. Saudara, kalau kita lebih lanjut membaca di dalam ayat. Nah saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-9 di dalam Matius pasal yang kedua, sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan itu. Ya, saudara, ini ada undangan yang kedua. Saudara, siapapun diundang, tidak dilihat dia baik atau buruk. Karena di dalam ayat 10, kalau nanti saudara membaca, di situ diundang semua orang. Baik dia jahat maupun dia baik diundang. Ini berbicara tentang, saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang. Saya punya latar belakang yang berbeda. Saudara punya latar belakang yang berbeda juga. Saudara, kita diundang. Semua diundang. Tuhan tidak melihat bagaimana latar belakang kita. Tuhan tidak melihat bagaimana kita dilahirkan dari keluarga apa dan lain sebagainya. Semua diundang. Itu menunjukkan bahwa Tuhan punya anugerah kasih karunia yang begitu besar sehingga kita diundang tanpa dilihat dari mana kita datang, dari mana kita berada. Dari mana kita berada, dari mana kita datang. Tuhan gak melihat, Tuhan gak peduli. Tetapi Tuhan undang, ini merupakan satu anugerah. Saudara dikasihi Tuhan, ya next. Saya mau katakan kepada saudara, kekristenan adalah jalan hidup, amin. Yang setuju katakan amin. Kekristenan itu adalah bukan hanya simbol. Bukan hanya karena di rumah kita ada salib. Bukan karena kita mau pakai kalung salib atau atribut salib, tidak. Kekristenan itu adalah jalan hidup. Jalan hidupnya siapa? Kekristenan adalah jalan hidupnya Tuhan. Kekristenan adalah jalan hidupnya Tuhan. Kenapa? Saudara, ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, satu saat di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia.
Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ini jalan hidup. Jalan hidup Yesus. Satu saat dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau kita bicara makanan, makanan itu merupakan kebutuhan. Amin. Kalau saudara tidak makan, pasti saudara lapar. Ini kebutuhan. Nah, tetapi Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi kekristenan itu adalah jalan hidup. Jalan hidupnya siapa? Jalan hidupnya Tuhan. Lalu kalau sudah berada jalan hidupnya Tuhan, firman Allah berkata, makananku juga melakukan kehendak Bapa. Makananku melakukan kehendak Bapa. Jadi saudara ingat dikasihi Tuhan, melakukan kehendak Bapa itu adalah kewajiban atau harus menjadi irama atau alunan nada dalam hidup kita. Saya ingin mengajak bikin alunan nada yang harmonis. Saudara perhatikan dan saudara nanti bedakan. Dua. Saudara dengarkan sungguh-sungguh. Ya, cukup. Saudara tahu ini lagu apa? Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Nah, ini lagu yang pertama. Yang kedua, coba yang kedua. Yuk. Yang kedua. Saudara bisa membedakan yang pertama, yang kedua bagus yang mana? Tapi masih bisa dinikmati yang mana? Yang pertama. Nah saudara, inilah seharusnya hidup kita. Hidup kita, jalan hidup kita seharusnya menjadi alunan nada yang bisa dinikmati oleh orang. Amin. Ada banyak orang yang tidak memperhatikan hidupnya sehingga hidupnya seperti musik nomor kedua tadi, acak-acakan saudara, nggak enak didengar, bahkan membuat kita pusing. Nah, ini yang disebut gaya hidup, jalan hidup kita, saudara. Kalau kita jadi melakukan kehendak Bapa itu dalam bahasa Yunani tadi berasal dari kata kreia. Kreia itu apa? Tadi saya sebutkan, kebutuhan untuk sebuah tugas atau kebutuhan untuk sebuah peranan. Kalau firman Allah kita gabungkan tadi saudara menjadi satu buah kalimat yang berkata begini. Kekristenan adalah jalan hidupnya Tuhan. Atau jalan hidup itu adalah melakukan kehendak Bapa. Dan melakukan kehendak Bapa adalah gaya hidup. Amin. Gaya hidup. Saudara, sekarang kita merenung sebentar, sejenak. Apakah aku sudah berada di jalannya Tuhan? Sebab di jalannya Tuhan itu adalah melakukan kehendak Bapa. Dan melakukan kehendak Bapa itu menjadi irama dalam hidup kita. Menjadi nada yang memberkati. Membuat orang senang mendengar irama nada tadi yang memberkati. Dan biarlah jalan hidup kita ini menjadi gaya hidup. Next Mbak. Nah saudara dikasihi Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk melihat sebuah contoh. Nah di sini ada ibadah. Ada yang namanya berdoa. Ada yang namanya baca Alkitab. Ada yang namanya memberikan persepuluhan atau mengembalikan persepuluhan. Memberikan persembahan, janji iman dan lain sebagainya dalam kegiatan-kegiatan rohani kita. Kalau ibadah, doa,
membaca Alkitab, memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan, memberikan janji iman dan lain sebagainya, level kita harus payah. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kita hanya menggunakan level harus. Pah, minggu harus ibadah. Oh iya, ibadah. Mah, minggu harus ibadah. Memerintahkan anak-anaknya harus ibadah dan sebagainya. Kalau hanya level kita baru ada di harus, bosan saudara. Kalau memberikan persepuluhan itu harus, lupa saudara. Lupa. Kalau berdoa itu masih levelnya harus, lupa. Bahkan bosan. Tidak sedikit orang yang berontak protes. Kenapa setiap minggu harus beribadah? Kenapa harus berdoa? Kenapa harus baca Alkitab dan lain sebagainya? Tetapi kalau semuanya itu levelnya sudah menjadi gaya hidup, ini yang hebat. Sehingga bisa berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kalau level kita sudah menjadi level, sudah ada di level gaya hidup, berdoa jadi gaya hidup. Nagih saudara kalau nggak berdoa. Amin. Ibadah kalau sudah menjadi gaya hidup, belum hari Minggu saja sudah kangen ke gereja, kangen memuji Tuhan, kangen menyembah Tuhan. Kalau level kita adalah mengembalikan persepuluhan itu menjadi gaya hidup, kita nggak akan pernah pakai perpuluhan untuk keperluan yang lain. Selalu menomorsatukan, dikembalikan kepada Tuhan. Kalau level kita sudah gaya hidup. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca dalam 2 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 3 dan ayat 4. Firman Allah berkata demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, Allah itu memberikan kepada saya dan saudara kehendak bebas. Tetapi Allah memberikan satu aturan-aturan dan seterusnya. Apakah kita mau hidup di aturannya Tuhan? Apakah kita mau hidup di aturan kita sendiri? Pilihan ada dalam hidup kita. Tetapi Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita untuk hidup saleh. Allah sudah memperlihatkan kepada kita, ini loh jalan yang harus kita tempuh. Jalan di mana kita harus berjalan di dalamnya, yaitu melakukan firman Tuhan. Tetapi ini merupakan satu pilihan bagi saya dan saudara. Kita mau atau tidak. Tuhan tidak akan pernah memaksa kita, tetapi Tuhan beri jalan di mana kita harus lewat di sana. Sekali lagi, karena kekristenan itu jalan hidupnya Tuhan. Dan jalan hidupnya Tuhan adalah melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Ada banyak orang-orang percaya yang kalau dihitung dengan waktu dia sudah berpuluh-puluh tahun iring Tuhan, tetapi jalan hidupnya tidak pernah menunjukkan bahwa dia sedang berada di jalannya Tuhan. Yang merokok tetap merokok, yang suka-suka marah tetap suka marah, yang tersinggung juga tetap mudah tersinggung, yang suka minum-minum tetap minum-minum. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun mengiring Tuhan. Sudah banyak sekali firman Allah yang mereka terima. Sudah ngerti bagaimana saya harus berjalan, bagaimana kekristenan itu. Saya harus berjalan di jalannya Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Tetapi dia tetap berada di jalannya sendiri. Banyak saudara. Bagaimana mungkin kita bisa berkata begini? Jadikan aku
Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bagaimana mungkin kita bisa berkata, jadikan aku rumahmu Tuhan, sementara jalan hidup kita tidak seperti apa yang Tuhan mau. Tidak berada di jalannya Tuhan yang terus setia, bertekun melakukan firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melihat pakaian pesta. Tadi saya katakan, lalu apa itu pakaian pesta? Saudara, pakaian pesta yang dimaksud di sini adalah berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Kalau kita bicara tentang kesucian dan kekudusan, itu berbicara tentang kebiasaan kita. Kebiasaan itu dari bangun pagi sampai kita tidur, bangun pagi lagi sampai kita tidur, itu kebiasaan hidup kita. Kebiasaan. Bagaimana kebiasaan hidup kita, saudara? Baju pesta itu berbicara tentang kesucian hidup. Kita sedikit mikirin orang yang jelek pun sudah berdosa. Amin. Kita sedikit mikirin kejahatan orang, mikir yang gak benar, itu sudah berdosa. Sudah tidak suci, gak kudus, saudara. Jadi baju pesta itu bicara tentang kekudusan, kesucian, jalan hidup atau kebiasaan kita. Kebiasaan kita bangun pagi. Dilihat dari kebiasaan hidup. Bagaimana kita bangun pagi, buka mata kita. Apa yang kita pikirkan. Lalu apa yang kita bicarakan. Biasakan ketika saudara bangun pagi, baru buka mata, katakan terima kasih Tuhan. Aku masih hidup hari ini. Aku masih hidup hari ini. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ingatlah terus lagu ini. Ketika saudara bangun pagi, maka saudara berkata, Tuhan terima kasih. Kalau aku hidup, ini adalah anugerah-Mu. Kalau aku masih bisa bernafas, adalah kasih karunia-Mu. Jangan bangun pagi langsung mikirin apa pekerjaan yang harus saudara kerjakan. Bangun pagi harus sudah baru mikirin apa yang kita masak hari ini. Boleh saudara. Tetapi ketika kita pertama kali buka mata, pandang kebesaran, kehebatan, kuasa Tuhan. Kasih anugerah Tuhan yang sudah memampukan saudara buka mata. Bernafas, berbicara. Kebiasaan. Jadilah gaya hidup. Melakukan kehendak Bapa, jadilah gaya hidup. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Panggilan untuk menjadi orang Kristen atau orang percaya adalah anugerah atau kasih karunia. Namun untuk menyambut anugerah itu ada tanggung jawab yang perlu kita terus kerjakan. Nah, ini PR bagi kita. Apa itu? Mengenakan pakaian pesta. Mengenakan pakaian pesta dalam artian tetap terus hidup kudus, terus hidup di dalam kebenaran, terus hidup suci. Karena pakaian pesta ini penting, inilah kebutuhan rohani kita. Kalau kita kembali kepada satu cerita perikop tadi saudara, betapa bahayanya orang yang tidak mengenakan baju pesta.
Karena baju pesta ini berbicara tentang kesucian, kekudusan, kebenaran, kebiasaan apa yang kita kerjakan setiap hari. Biarlah gaya hidup kita hidup kudus. Biarlah gaya hidup kita hidup di dalam kebenaran. Mengapa kita mengenakan pakaian pesta? Agar layak masuk dalam pesta perjamuan kawin. Saudara, kita nggak bisa mendandani orang untuk hidup baik. Suami nggak bisa mendandani istrinya untuk hidup benar. Kalau suami sendiri tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Demikian juga sebaliknya, istri nggak bisa mendandani suami untuk hidup benar. Kalau istrinya masih suka bohong. Kalau istrinya masih suka ngajak berantem sama tetangga sebelah. Kalau istrinya masih suka berantem kepada anak-anaknya, tidak bisa mendandani suami. Demikian juga orang tua. Bagaimana orang tua akan mencetak generasi penerus anak-anak kita. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Sedangkan orang tuanya sendiri setiap hari anak-anak dipertontonkan dengan tontonan-tontonan pertengkaran dalam rumah tangga. Hanya masalah sedikit suami cekcok dengan istri. Bagaimana mungkin akan mencetak generasi yang akan datang menjadi satu generasi yang hidup benar, menjadi satu generasi yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ini PR bagi orang tua. Mari cetak generasi kita. Jangan selalu beri tontonan-tontonan yang tidak benar. Saudara, kalau setiap hari suami masih keluar rumah, ngerokok, ngopi, anak-anak melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya, itu merupakan satu kebenaran. Padahal salah, karena dilakukan setiap hari. Apa yang dikerjakan orang tua itu di depan anak kita menjadi satu kebenaran. Dan gak aneh kalau satu saat anak kita pun merokok. Saya ada satu cerita begini. Saya punya teman. Satu saat teman itu kedatangan tamu. Teman dari teman saya bawa anaknya. Lalu anaknya diperkenalkan, "Dek, kenalan sama Om, ini namanya Om A." Gitu ya. Oh ya. Lalu anaknya balik, dia kan bawa buku tulis. Om A. Om namanya ini ya, namanya apa saudara? Om A babi. Kenapa harus ditambahin babi? Dari mana kata-kata ini? Dari mana kata-kata tambahan ini? Setiap hari mungkin anaknya menonton orang tua kalau marah, wah, papahnya kalau marah, kata-kata binatang keluar semua, mungkin. Nah, sudah dikasihi Tuhan, ini satu contoh bagaimana kita mendandani anak-anak kita menjadi satu generasi yang nanti hidup taat, takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Ini PR orang tua. Bagaimana kita mendandani anak-anak kita. Bagaimana kita mendandani suami, mendandani istri dan lain sebagainya. Kalau diri kita tidak benar di hadapan Allah. Kalau kita gak hidup kudus, gak hidup suci, gak takut akan Tuhan. Tidak hidup dalam kebenaran. Kita tidak bisa mendandani. Nah, saudara yang kasihi Tuhan. Ini merupakan satu PR berat bagi kita. Dan kita harus lebih serius menjadi orang percaya. Lebih serius menjadi orang Kristen. Dan kita harus mengalami perubahan supaya kita layak disebut anak-anak Allah atau rekan kerja Kristus. Saudara, ini pun juga menjadi PR bagi saya, hamba Tuhan. Saya juga harus belajar lebih serius lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Bagaimana saya bisa mengajar jemaat kalau kita nggak bisa hidup benar. Bagaimana kita bisa mengajar anak-anak Tuhan yang lain kalau kita tidak menjadi hidup benar. Bukan karena saya sudah sekolah Alkitab. Untuk apa ijazah sekolah Alkitab kalau kita nggak pernah hidup benar di hadapan Tuhan? Banyak orang, saya sudah sekolah Alkitab. Dilihat, jadi hamba Tuhan. Banyak saudara yang pengen jadi hamba Tuhan.
Sekolahnya singkat, langsung diwisuda jadi hamba Tuhan. Pintar khotbah, lalu seolah-olah dia berkata, aku sudah menjadi juru bicaranya Tuhan. Sudah pintar khotbah, sudah pandai berkhotbah dan sebagainya. Apa artinya semuanya itu kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan? Apa artinya kalau kita tidak hidup dalam kebenaran? Nah, saudara dikasihi Tuhan, mari kita lebih serius. Terkadang begini saudara, terkadang kita merasa sudah cukup menjadi orang Kristen apa adanya. Nah, ini sesat. Ini sangat bahaya. Ini menyesatkan kita. Wah, saya jadi orang Kristen begini saja sudah cukup kok. Yang penting setiap hari saya ke gereja, setiap minggu saya ke gereja, memuji Tuhan, berdoa dan sebagainya. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, tidak ada kemauan untuk lebih serius lagi. Tidak ada niat untuk lebih sungguh-sungguh lagi menjadi orang percaya. Jangan menjadi orang percaya yang biasa-biasa. Jangan menjadi orang percaya yang ala kadarnya biasa saja. Saudara, tetapi Tuhan ingin kita semua yang ada dalam ruangan ini di hadapan Allah dengan menggunakan baju pesta. Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan melihat kita mengenakan baju pesta. Dan Tuhan berkata, masuklah di dalam kebahagiaan yang Tuhan sediakan kepada kita. Saya percaya tentunya saudara ingin menikmati sukacita itu. Kalau hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, kita biasa-biasa saja menjadi anak Tuhan. Berdoa kalau pas mau berdoa. Ke gereja kalau pas mau ke gereja. Baca Alkitab kalau pas mau baca Alkitab. Kalau nggak mau sudah nggak usah. Jangan saudara. Mari kita lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa mengerti apa kata Tuhan kalau kita kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Kalau kita nggak pernah merenungkan firman Allah. Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan semuanya ada di Alkitab. Kalau kita mau melihat isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan, apa yang Tuhan mau aku tinggalkan, apa yang diperintahkan Tuhan hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, apa yang Tuhan mau kita lakukan, semuanya ada di Alkitab. Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan kalau baca Alkitab Senin Kemis? Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan kalau kita berdoa hanya saat kita butuh saja? Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita sering pergi meninggalkan Tuhan? Tuhan ingin setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik kita ada di hatinya Tuhan. Kita berada di hatinya Tuhan, itu kemau-maunya Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan datang kepadamu. Tuhan mau kita semua terus setiap saat, setiap waktu ada di hatinya Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lagu ini teramat mudah untuk dinyanyikan, tetapi teramat sulit untuk dilakukan. Mari kita bertanya sama diri kita, apakah hari ini hidupku sudah ada di tangannya Tuhan? Apakah aku sudah ada di hatinya Tuhan? Apakah aku sudah ada di pikirannya Tuhan? Setiap hari Tuhan berpikir untuk hidup kita.
Setiap hari Tuhan memikirkan hidup kita. Setiap hari Tuhan melihat kita berada di tangan-Nya. Apakah ketika Tuhan melihat anak-anaknya yang berada di tangan yang kita nggak ada di sana? Kita sudah keluar dari tangan-Nya Tuhan. Kita sudah tidak taat lagi kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan membuka hatinya, kita nggak ada lagi di sana. Satu saat saudara, ini kesaksian hidup. Saya beberapa waktu yang lalu, mulai hari Senin saya ke Malang. Ikut doa Dopen namanya. Doa Ester Nasional, doa puasa 3 hari 3 malam di sana. Ini pergumulan bagi saya, karena Dopen ini pendaftarnya 400, lalu belum transport pulang pergi. Saya berdoa sama Tuhan. Saya biasa ada ruangan sebelah tempat ibadah itu, ruangan kecil, belum saya cat full, hanya cat sisa saya cat biar tidak hitam lah temboknya gitu, pokoknya saya tutupin cat gitu. Belum dicat ulang, belum disempurnakan. Setiap hari saya duduk di sana membaca firman dan sebagainya. Tetapi saat saya menghadapi pergumulan ini, saya berdoa. Apa yang terjadi? Waktu saya berdoa buka mata, di tembok yang biasa saya lihat ada penampakan wajah Yesus. Lalu saya setelah berdoa, saya kaget, langsung saya foto. Ada fotonya. Kalau saudara mau lihat fotonya nanti sore datang ibadah. Ada, saya fotonya ada. Tuhan Yesus begini. Ini membuat saya yakin bahwa saya harus pergi. Saya harus pergi. Karena Tuhan, ini cat orak-orakan aja, tapi setiap hari saya lihat saya nggak pernah dilihatkan tontonan seperti ini. Tetapi ketika saya berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Saya buka mata, saya melihat. Saudara dikasihi Tuhan, ini satu peristiwa yang menyentuh hati saya. Dan ini merupakan Tuhan nggak ngomong sama saya, tetapi Tuhan perlihatkan. Dan saya simpulkan, kamu harus pergi. Kamu harus pergi. Terkadang Tuhan tidak ngomong sama kita untuk kita setia sama Tuhan. Terkadang Tuhan gak ngomong sama kita, kamu harus setia, kamu harus taat, kamu harus bertekun. Tetapi ketika kita menyanyi satu pujian, misalnya pujian ini saja, ini berarti Tuhan sedang berbicara kepada Tuhan. Mari, jangan pindah posisi kita. Posisi anak-anak Tuhan ada di hatinya Tuhan. Posisi anak Tuhan itu ada di tangannya Tuhan. Ada di pikirannya Tuhan. Jangan mau saudara ada di pikiran orang lain. Jangan mau saudara tersimpan di hati orang lain. Tetapi tersimpan di hatinya Tuhan. Kalau setiap hari kita ada di hatinya Tuhan, setiap hari itu mikir hidup kita. Tuhan tanggung jawab atas hidup kita. Tuhan tanggung jawab atas kesehatan kita. Tuhan tanggung jawab atas rumah tangga kita. Tuhan tanggung jawab atas masa depan anak-anak kita. Tuhan tanggung jawab atas pekerjaan kita. Perkara jasmani, jangan mengambil bagian yang terlalu banyak dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita tetap berada di tangannya Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Selama kita berada di hatinya Tuhan, semua yang namanya jasmani Tuhan sediakan. Tetapi mulai hari ini, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau terus di hatimu, aku mau terus di pikiranmu, aku terus mau mengenakan baju pesta, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kebenaran. Tidak ada kata lagi aku jauh dari Tuhan. Tetap berada di jalannya Tuhan. Ketika kita menyanyikan pujian ini merupakan perjanjian kita dengan Tuhan. Amin. Kita sedang berjanji sama Tuhan. Tuhan, aku ini Tuhan, mau terus menyenangkan-Mu. Kapan Tuhan bilang? Kapan? Mulai detik ini. Mulai saat ini ketika aku mendengarkan firman-Mu. Aku mau terus pertahankan baju pesta ini. Aku mau tetap hidup dan menyenangkan hatimu. Hidup di dalam kebenaran.
lewat perkataan, perbuatan, tingkah laku kami. Hidup dalam kesucian, hidup di dalam ketaatan akan Tuhan. Ini perjanjian kita dengan Tuhan. Ini merupakan satu doa kita, pujian yang tidak secara langsung kita sedang mengikat perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku. Ku berikan hidupku untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tahu isi hati saya dan saudara. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan hari ini. Ketika kita menyanyikan pujian ini, Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan. Sekali lagi, tinggalkan perkara jasmani. Bukan berarti kita harus meninggalkan semuanya. Tuhan akan tahu. Ketika kita angkat tangan, Tuhan justru akan turun tangan. Tuhan akan menjamah kita. Apapun pergumulan saudara, pergumulan jasmani saudara hari ini, Tuhan bertanggung jawab. Mari kita ikat perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Kita nyanyikan pujian lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, sekali lagi katakan menyenangkan-Mu.